Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinda Rajo, NPI 1112103 Saya akan menjelaskan resum matkul administrasi pertanahan tentang materi kuliah. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang administrasi pertanahan merupakan pilar penting dalam penataan dan pengelolaan sumber daya tanah di Indonesia. Sistem ini tidak hanya berlandaskan kepada kerangka hukum yang kuat, tetapi juga bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan mendorong pembangunan kelanjutan. Materi administrasi pertanahan mencakup berbagai aspek esensial, mulai dari sistem pendaftaran tanah, jenis dan peralihan tanah, upaya reforma agraria, penanganan sengketa, proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum, hingga keterkaitan dengan data ruang dan zonasi tanah. Pemahaman yang kompleks mengenai aspek ini krusial untuk memastikan pemanfaatan tanah yang teratur dan menghindari konflik. Tujuan resum yaitu disusun untuk memberikan ringkasan yang jelas dan sistematis sebagai materi perkuliahan administrasi pertanahan, sesuai dengan instruksi evaluasi akhir semester program studi administrasi negara semester genap 2024 sampai 2025. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi konsep-konsep kunci dari hukum, tujuan, jenis, terhadap, serta prinsip-prinsip yang melandasi setiap topik yang dibahas sehingga tercapai pemahaman yang komprehensif dan terstruktur mengenai administrasi pertanahan di Indonesia. Yang kedua, pembahasan sistem pendaftaran tanah, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan, dan teratur. Dasar hukum sistem ini diatur secara utama oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Tujuan utama ialah menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah bagi pemiliknya. Jenis pemanfaatan tanah terhadap dua jenis utama pendaftaran tanah, yaitu pemanfaatan pertama kali untuk tanah yang belum terdaftar dan pemeliharaan data manfaat untuk memperoleh data tanah yang sudah terdaftar. Produk hasil akhir dari proses pendaftaran tanah adalah sertifikat hak atas tanah yang merupakan bukti kepemilikan tanah penguasa hak atas tanah yang sah. Kemudian B, hak atas tanah dan peralihan hak. Jenis hak administrasi pertanahan mengatur berbagai jenis hak dan tanah yang diakui di Indonesia, meliputi hak milik, hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB), hak pakai, hak sewa, dan hak pengelolaan. Setiap jenis hak memiliki karakteristik, jangka waktu, dan kewajiban yang berbeda. Peralihan hak pemerintah hak atas tanah dapat terjadi melalui beberapa cara. Di antaranya adalah jual beli, hibah, warisan, tukar menukar, pemasukan dalam perusahaan, dan pelepasan hak. Proses peralihan ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk menjamin kebebasan dan kepastian hukum. Kemudian yang C, reformasi agraria. Tujuan reformasi agraria untuk mencapai keadilan agraria
dan mengurangi ketimpangan penguasaan serta pemilik tanah. Ini merupakan upaya sistematis untuk menata ulang struktur penguasa, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Konsep reformasi agraria memiliki dua komponen, yaitu legislasi aset penguasaan hak atas tanah yang sudah dikuasai masyarakat, dan retribusi tanah, mengembangkan kembali tanah-tanah yang berlebihan atau tidak dimanfaat kepada masyarakat yang membutuhkan. Pelaksanaan reformasi agraria dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR) atau BPN melalui Program Strategi Nasional. D. Sengketa dan konflik pertanahan merupakan isu kompleks yang sering terjadi dalam pengelolaan tanah, termasuk jenis konflik seperti menjadi vertikal antara rakyat dan negara, dan horizontal antara individu dan kelompok masyarakat. Penyebab umum sengketa meliputi tumpang tindih hak atas tanah, ketidakjelasan status hukum tanah, dan lemahnya dokumentasi kepemilikan atau penguasaan tanah. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur masuk mediasi, adjudikasi melalui Badan Pertanahan Nasional, peradilan termasuk Pengadilan Tata Usaha Negara, PT-UN untuk sengketa administrasi, dan mekanisme non-legislatif lainnya. Kemudian tata ruang dan zona tanah. Administrasi pertanahan memiliki hubungan erat dengan penataan ruang, hubungan dengan RT, RW, dan RD, RT. Administrasi pertanahan singkat terkait dengan rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang RDTR. Dokumentasi tata ruang ini menjadi acuan dalam penetapan peruntukan tanah. Fungsi zonasi tanah berfungsi untuk menentukan peruntukan dan penggunaan tanah secara spesifik sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Peraturan Dasar Hukum Ruang adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Kemudian yang ketiga yaitu penutup. Refleksi pembelajaran mempelajari administrasi pertanahan memberikan pemahaman mendalam tentang kompleks pengelolaan tanah Indonesia. Setiap materi ini mulai dari sistem pendaftaran, hubungan tata ruang, saling terkait dengan fungsi untuk menciptakan ketentraman serta kepastian hukum. Pemahaman mengenai hak-hak tanah, mekanisme peralihan, upaya reformasi agraria, serta pengembangan serta menjadi esensi bagi praktisi administrasi publik. Proses pengadaan tanah dan interaksi dengan rencana tata ruang juga menunjukkan peran strategi administrasi pertama dalam pembangunan nasional. Refleksi ini mengembangkan pentingnya implementasi yang transparan, adil, dan berbasis pertanahan dalam setiap aspek administrasi pertanahan. Kemudian ada juga manfaat resum diharapkan dapat berfungsi sebagai meringankan komprehensif yang membantu mahasiswa dan pihak yang lain dalam memahami materi administrasi pertanahan secara sistematis. Dengan adanya ringkasan ini diharapkan dapat mempermudah proses belajar, memperkuat pemahaman konsep-konsep kunci, serta menjadi refleksi cepat dalam menganalisis isu-isu pertanahan, pemahaman dan solid di bidang ini.
sangat bermanfaat untuk mendorong terciptanya administrasi pertanahan yang beberapa berperan vital dalam menjamin ketentraman, kepastian hukum, dan keadilan dalam pemanfaatan tanah. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan tentang matkul administrasi pertanahan. Bila ada kurang atau kesalahan kata, saya meminta maaf dan memohon yang sebesar-besarnya atas kesalahan saya, karena saya juga masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.